Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Untuk sekarang, mari kita presentasikan hasil kerja di LK1 dan 2 di eksplorasi konsep. Untuk giliran pertama, dipersilahkan kepada Kak Arwir. Baik, terima kasih atas waktunya Rika. Mohon Dayu untuk share di bawah nanti. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Dayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan LK2 dari eksplorasi konsep. Jadi yang pertama itu adalah fungsi pembelajaran dari MCC secara umum. Jadi fungsi pembelajaran MCC secara umum itu adalah untuk mengembangkan keterampilan emosional, sosial, dan mental peserta didik. Nah, jadi pada umumnya pendekatan MCC ini, menurut pemahaman saya itu hampir mirip dengan pendekatan holistik. Nah, di mana dalam tujuannya sama-sama mengembangkan keterampilan emosional, sosial, dan mental peserta didik. Nah, jadi dengan menggunakan pendekatan MCC ini, tujuan utamanya adalah memperkuat dan memperluas pemahaman serta kebijaksanaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada khususnya antar peserta didik. Jadi untuk nomor dua, mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan EMCC? Nah, jadi salah satu peran penting dari MCC ini adalah bagi guru dapat membantu peserta didik mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan mengatasi tantangan perilaku. Nah, jadi dalam kelas yang memiliki strategi dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan, jadi guru dapat memiliki keterampilan untuk merespon dengan bijaksana terhadap situasi yang sulit. Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam masing-masing kelas itu peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, jadi untuk memahami MCC ini dapat memberi guru alat dan strategi untuk membantu peserta didik dalam mengelola emosi, kemudian berinteraksi dengan orang lain, dan juga menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Nomor tiga, ya, sebutkan 4 kompetensi dari MCC ini. Nah, jadi 4 kompetensi MCC sesuai video yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada yang pertama, empati. Nah, jadi empati itu adalah memberikan contoh bagaimana seorang guru berempati di kelas. Kemudian mindfulness, yaitu bagaimana individu itu menghayati, menyadari secara utuh peran dan profesinya serta keadaan sekitarnya. Yang ketiga adalah compassion. Nah, compassion itu adalah rasa ulas asih. Nah, jadi di sini rasa ulas asih itu sangat penting terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah critical inquiry atau berpikir kritis. Lalu hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya terkait dengan 4 kompetensi MCC. Nah, jadi salah satu dari 4 kompetensi itu yang saya ketahui adalah fase empati, di mana sebagai seorang guru itu wajib hukumnya bagi kita untuk memiliki rasa empati yang tinggi terhadap peserta didik. Nah, jadi penting bagi setiap guru untuk memiliki kesadaran bahwa setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian mereka juga memiliki value yang value mereka dari masing-masing seperti itu. Nah, jadi di sini penting untuk menumbuhkan rasa empati bagi seorang guru terhadap peserta didiknya. Kemudian diharapkan melalui empati ini guru juga dapat memahami sudut pandang dari mereka, menghargai setiap istilahnya pendapat mereka, apapun yang mereka ucapkan kita harus terima terlebih dahulu. Jangan kita menyalahkannya terlebih dahulu. Ya, lanjut, Bayu. Hal-hal baru yang dipelajari terkait video itu. Nah, jadi yang pertama itu empati. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa empati itu bagi setiap guru harus memiliki rasa empati yang tinggi terhadap latar belakang dan perbedaan dari masing-masing peserta didik. Nah, jadi dalam menjalankan tugasnya, seorang guru harus membangun hubungan empati kepada peserta didik, memahami perspektif mereka, dan kemudian merespon dengan sensitivitas terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Kemudian adalah welas asih atau compassion. Nah, jadi di sisi sebagai seorang guru dapat menunjukkan welas asih yang dilakukan dengan mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengakui setiap peserta didik sebagai individu yang berharga. Nah, jadi di sini
bagaimana kita menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap peserta didik kita, tidak membeda-bedakan mereka, kemudian menyayangi setulus hati. Nah, di sini perlu kita tumbuhkan rasa ulas asih kita terhadap peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah mindfulness, kesadaran penuh. Nah, di sini adalah seorang guru harus memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, jadi di sini penting bagi seorang guru untuk mengetahui berbagai situasi yang akan dihadapi dari uh, situasi yang ada di kelas. Nah, dengan kesadaran penuhnya, seorang guru dapat dengan cepat menangkap sinyal dan perubahan di dalam kelas. Seperti mungkin anaknya bermasalah, mungkin dia tidak hadir dalam pembelajaran. Kita harus mengetahui kenapa dia tidak hadir dalam kelas. Gitu. Kemudian kita harus sadar bagaimana misalnya anak itu murung di kelas. Nah, kita mungkin bisa menanyakan kepada anak tersebut apa yang terjadi. Jadi yang terakhir adalah berpikir kritis atau critical inquiry. Nah, sebagai seorang guru, penting untuk melihat setiap peserta didik sebagai individu yang memiliki kompetensi dan potensi yang unik. Nah, jadi di sini untuk mereka dapat berpikir kritis, gitu, teman-teman. Nah, jadi uh, kita juga sebagai seorang guru juga dapat berpikir kreatif, menumbuhkan pemikiran-pemikiran kreatif dari anak-anak sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hal terakhir adalah yang keenam, hal-hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut. Nah, di sini yang ingin saya pelajari lebih lanjut adalah bagaimana penerapan MCC dalam pembelajaran di kelas. Jadi misalnya bagaimana kita menerapkan MCC itu secara uh, langsung dalam pembelajaran di kelas, mungkin melalui perkuliahan ini kita dapat menjelaskan dan juga ya, itu saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Kak Arwir. Untuk presenter kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Rika. Dayu, mohon maaf, kayaknya belum on mic, Dayu. Mohon maaf, sepertinya tidak bisa digeser. Saya stop share sebentar. Baik, teman-teman, apakah sudah terlihat? Untuk filenya belum, Kak. Dibuka dulu. Oke.
Apakah bisa terlihat? Sudah, Kak? Bisa, Dayu. Ini filenya masih file Kak Arwir ya? Oh iya, Kak. Oh iya, Iya, Dayun. Maksudnya saya itu Dayun. oke. Mungkin bisa disilang dulu kalau gitu, yang sudah. Nah, sudah ya. Bah, baik, selanjutnya di sini presentasi akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Ida Ayu Malinda. Jadi di lembar kerja pertama, pada materi pertama, terdapat 6 pertanyaan, di antaranya bagian pertama, apakah fungsi pembelajaran EMCC secara umum? Jadi menurut pendapat saya, fungsi pembelajaran EMCC secara umum adalah untuk membangun situasi belajar yang positif sehingga siswa mampu mencapai tujuan belajar di kelas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua mengenai mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan EMCC. Nah, di sini penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan EMCC karena keempat kompetensi tersebut dapat membuat kelas menjadi efektif dan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, sebutkan 4 kompetensi EMCC. Adapun 4 kompetensi EMCC adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai empati, yaitu memberikan contoh bagaimana guru dapat berempati di kelas. Yang nomor 2 ada compassion, yaitu rasa welas asih yang sangat penting terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang ketiga ada mindfulness. Jadi di sini adalah bagaimana individu menghayati, menyadari secara utuh peran dan profesinya serta keadaan sekitarnya. Yang keempat yaitu critical inquiry, yaitu melalui pengalaman, pemikiran, penalaran, dan nilai diri sendiri kemudian dianalisis untuk dipahami. Itulah 4 komponen atau kompetensi dari EMCC. Pertanyaan kelima yaitu terkait hal-hal yang sudah saya ketahui sebelumnya tentang 4 kompetensi tersebut. Jadi hal-hal yang sudah saya ketahui tentang 4 kompetensi EMCC ini adalah terkait dengan empati. Saya mengetahui bahwa empati adalah suatu bentuk rasa kepedulian guru kepada siswa dalam merasakan perasaan dan keadaan tertentu yang dirasakan oleh siswanya. Misalnya saja terdapat seseorang peserta didik yang mengalami kesulitan pada saat pembelajaran di kelas, maka guru akan berempati dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu, entah dengan cara menjelaskan ulang materi atau dengan melakukan tanya jawab kepada hal yang belum mereka ketahui atau dimengerti. Kemudian tuliskan hal-hal baru yang Anda pelajari dari video tersebut. Nah, setelah menyimak beberapa atau 4 video dari materi di atas, saya mempelajari tentang compassion, mindfulness, dan juga critical inquiry tentang bagaimana cara pengimplementasiannya di kelas. Kemudian hal-hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut dalam materi ini adalah mengenai bagaimana strategi yang dapat kita terapkan dalam pembelajaran di kelas dan sejauh mana penerapan EMCC ini memberikan pengaruh positif di pembelajaran di kelas. Selanjutnya, untuk lembar kerja materi kedua, terdapat pertanyaan mengenai mengapa ketika guru memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, ia dapat menjadi agen perubahan di sekolah. Nah, kecerdasan emosional seorang guru merupakan bagian dari pemenuhan kompetensi guru, yang ini memiliki kompetensi kepribadian dan sosial. Guru yang tampak seperti itu mewujud dalam model seorang guru yang profesional. Guru yang mempunyai kecerdasan emosional akan lebih mudah menjalankan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guru mampu menjalin kerjasama dan berhubungan baik dengan orang lain, serta mampu memberikan kontribusi positif kepada para muridnya, orang lain, masyarakat, dan negara. Dengan kemampuan emosional yang baik dimiliki oleh seorang guru, maka membuat guru ikut menularkan kecerdasan emosional kepada para peserta didik. Dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh peserta didik tentu saja
melihat dari keteladanan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Sesuai dengan namanya, guru yang artinya mesti digugu dan ditiru dalam lingkungan sekolah. Maka dari itu, guru dapat menjadi agen perubahan yang baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah terkait seberapa penting keterampilan sosial dalam proses pembelajaran dan apa fungsinya. Jadi keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran karena keterampilan sosial adalah salah satu modal peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi jika seseorang tidak memiliki keterampilan sosial, maka dia tidak akan bisa membawa dirinya sendiri ke dalam lingkungan pergaulannya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Dayu. Untuk presenter ketiga dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Untuk Dayu, minta tolong untuk diperlihatkan hasil kinerja saya. Mohon maaf, Adi, apakah bisa coba di-scan share sendiri terlebih dahulu ya? Ini kembali macet ya. Masih disable, Dayu. Baik, coba dicoba ulang Adi, apakah sudah mau? Masih belum bisa. Oke, sekarang baru bisa. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah, Kak. Oke, baik, saya mulai dari uh, lembar kerja pertama. Di sini ada 6 soal. Saya dimulai dari nomor 1. Apakah fungsi pembelajaran IMCC secara umum? Jadi, fungsi pembelajaran IMCC secara umum yaitu ada 4. Yang pertama, kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain, sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang dari orang lain. Yang kedua, kemampuan individu dalam merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, namun tetap dengan batasan tertentu. Yang ketiga, kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Dan yang keempat, kemampuan individu dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri, kemudian dianalisis untuk dipahami. Selanjutnya, soal nomor 2, mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan IMCC? Karena bagi saya, uh, melalui pembelajaran sosial dan emosional ini, peserta didik diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami sejumlah pengalaman yang didapatkan dalam proses pembelajaran atau pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar agar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif. Saya lanjutkan untuk soal yang ketiga, sebutkan 4 kompetensi IMCC. Jadi di sini ada pun 4 kompetensi IMCC meliputi empati, mindfulness, compassion, dan yang terakhir critical inquiry. Soal nomor 4, tuliskan hal-hal yang sudah Anda ketahui sebelumnya tentang 4 kompetensi IMCC. Jadi yang pertama ada empati, adalah kemampuan untuk peduli dan perhatian terhadap suatu kondisi. Yang kedua, mindfulness merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun. Yang ketiga, ada compassion, yaitu kemampuan individu dan dalam merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Dan yang keempat ada critical inquiry,
yaitu kemampuan individu dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, penalaran, dan penilaian diri sendiri. Soal nomor 5, tuliskan hal-hal baru yang Anda pelajari dari video tersebut. Dari keempat video tersebut, saya belajar bagaimana penerapan 4 kompetensi EMCC dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan di kelas. Soal nomor 6, apa hal-hal yang ingin dipelajari lebih lanjut? Jadi, saya ingin belajar bagaimana cara efektif bagi seorang guru untuk menguasai keempat kompetensi EMCC, serta bagaimana cara efektif untuk menggunakan keempat kompetensi tersebut. Saya lanjutkan ke lembar kerja 2. Di soal yang pertama, mengapa ketika guru memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, ia dapat menjadi agen perubahan di sekolah? Jelaskan. Karena bagi saya, kompetensi yang dimiliki guru sebagai sosok pendidik sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkan cita-cita dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu juga berlangsung dalam proses belajar mengajar di kelas dalam mempengaruhi kewibawaan dan kepiawaian seorang guru. Dan soal yang terakhir, seberapa penting keterampilan sosial dalam proses pembelajaran dan apa fungsinya? Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru maupun peserta didik membutuhkan keterampilan sosial. Peserta didik diharapkan mempunyai keterampilan yang baik, khususnya dalam hal keterampilan bertanya, memperoleh informasi, menganalisis informasi, dan menyajikan. Selain itu juga, guru dapat menggunakan informasi tentang emosi diri dan orang lain sebagai pijakan dalam berinteraksi dan komunikasi sehari-hari. Baik, sekian pemaparan hasil kinerja lembar kerja. Terima kasih. Terima kasih Kak Adi. Untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang LK1 dan 2 saya. Untuk Dayu bisa minta tolong di share screen Dayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab 6 pertanyaan di LK1. Untuk yang pertama adalah apakah fungsi dari pembelajaran EMCC? Untuk yang pertama, EMCC itu merupakan komponen yang diperlukan dalam pendidikan dan relasi sosial. Untuk fungsinya yang pertama, untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Yang kedua adalah untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga adalah untuk sadar untuk kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki, sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Dan fungsi yang keempat adalah untuk memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, dan juga penalaran, penilaian diri sendiri. Yang kedua adalah mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan EMCC. Menurut saya, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional melalui kerangka kerja EMCC dapat membangun situasi belajar yang positif. Hal ini disebabkan karena terjalinnya hubungan secara emosional. Guru dapat memahami dan merasakan keadaan emosional peserta didik sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terciptanya hubungan baik secara emosional antara peserta didik dan juga guru akan menghasilkan kondisi belajar yang positif, di mana ketika peserta didik merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan 4 kompetensi EMCC. Untuk 4 kompetensinya itu ada empathy, compassion, mindfulness, dan juga critical inquiry. Untuk yang pertanyaan keempat yaitu yang saya ketahui terkait dengan 4 kompetensi EMCC yaitu empati, merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami serta ikut merasakan perasaan emosi orang lain sehingga dapat melihat perspektif sudut pandang orang lain. Yang kedua, mindfulness merupakan kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mau menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Untuk critical inquiry yaitu sebagai kemampuan individu untuk dalam memperoleh sebuah informasi melalui pengamatan, pengalaman, pemikiran, dan juga penalaran dari diri sendiri.
Untuk nomor 5, hal-hal baru yang saya pelajari dari 4 video tersebut adalah terkait dengan compassion, mindfulness, dan juga critical thinking pada anak. Selain itu, saya juga belajar terkait dengan empati. Untuk yang keenam adalah hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut adalah mengenai bagaimana cara yang bisa kita terapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan EMCC yang tepat. Untuk LK2 saya, LK2 terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa ketika guru memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, ia dapat menjadi agen perubahan di sekolah? Dan jelaskan, menurut saya pribadi, ketika guru memiliki kemampuan sosial emosional yang baik, ia dapat menjadi agen perubahan di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga meningkatkan pemahaman peserta didik, di mana ketika peserta didik didorong untuk berperan aktif dan juga diberikan semangat, maka mereka akan mampu untuk berubah. Sehingga di sini posisi guru dapat menjadi seorang agen perubahan. Dan untuk pertanyaan nomor 2, seberapa penting keterampilan sosial dalam proses pembelajaran dan apa fungsinya? Menurut saya, keterampilan sosial dalam proses pembelajaran sangatlah penting, di mana hal ini disebabkan karena ketika seseorang memiliki keterampilan sosial yang baik, maka hal itu dapat memudahkannya untuk berinteraksi dengan orang dan lingkungan baru, sehingga ia dapat untuk belajar hal-hal baru dari lingkungan baru dengan memanfaatkan keterampilan sosial ini. Sehingga begitu pentingnya keterampilan sosial dalam proses pembelajaran. Demikian terkait dengan LK1 dan LK2 yang bisa saya sampaikan pada ruang eksplorasi konsep. Untuk sekian dan terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Kak Dayu Malinda bisa membantu saya untuk share screen. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Fitri Purwitasari, dan sekarang saya akan mulai presentasi dari lembar kerja 1 eksplorasi konsep. Jadi mulai pertanyaan pertama, yaitu fungsi pembelajaran IMCC secara umum, yaitu sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, karena IMCC sendiri membantu guru memiliki keterampilan emosional sehingga bisa lebih bijak dalam menghadapi semua situasi dan kondisi di dalam kelas. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu mengapa penting bagi guru untuk memahami dan menerapkan IMCC. Jadi sangat penting bagi guru untuk bisa memahami dan menerapkan IMCC ini karena dengan keterampilan IMCC tersebut, guru dapat menyusun dan juga melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sehingga semua hal yang mungkin terjadi di kelas, guru bisa menerapkan IMCC agar bisa mengontrolnya. Kemudian soal nomor 3 yaitu sebutkan 4 kompetensi IMCC, di mana 4 kompetensi IMCC itu ada empathy, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Soal nomor 4 yaitu hal-hal yang sudah Anda ketahui sebelumnya tentang kompetensi IMCC. Jadi yang saya ketahui adalah empati berhubungan terhadap sikap memahami dan kepedulian kepada peserta didik secara mendalam, sehingga dengan kompetensi ini peserta didik tidak akan merasa berjuang sendiri. Kemudian pada compassion, berhubungan kepada sikap kepedulian pada orang lain, namun tetap memiliki batasan saat memahami dan juga merasakan keadaan orang lain. Ketiga, yaitu mindfulness adalah kemampuan dalam menyadari pengalaman hidup sehingga apapun yang terjadi, orang tersebut akan mencoba menerima situasi tanpa menghakimi keadaan diri sendiri. Critical inquiry adalah kemampuan seorang untuk mendapatkan informasi melalui proses pengamatan, pengalaman, pemikiran, penelaran, sampai dengan menilai informasi tersebut sehingga kemudian dapat dianalisis dan juga diserap pada otak dan hati seseorang. Untuk nomor 5, hal-hal baru yang dipelajari dari video tersebut yaitu yang paling menarik adalah tentang membahas guru pasti mengalami burnout, namun tidak semua guru memiliki kemampuan dalam menghadapi keadaan itu. Nah, melalui kompetensi mindfulness ini, guru dapat berlatih untuk bisa menyadari tentang perasaan diri sendiri dan juga mengontrolnya. Kemudian soal terakhir yaitu hal-hal yang ingin dipelajari lebih lanjut adalah langkah-langkah apa yang harus diambil untuk bisa memilih kompetensi IMCC. Kemudian saya akan melanjutkan ke LK2. Soal pertama, mengapa ketika guru memiliki kemampuan sosial yang baik, ia dapat menjadi agen perubahan di sekolah.
Jadi, guru yang memiliki kemampuan sosial yang baik dapat menjadi agen perubahan di sekolah, karena guru yang memiliki kemampuan sosial emosional yang baik akan cenderung bisa berempati terhadap kualitas pendidikan. Dengan kesadaran yang dimiliki tersebut, guru akan mencari cara untuk bagaimana untuk melakukan perubahan dengan cara meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas siswa dengan mengarahkan mereka ke minat dan potensi masing-masing. Dan juga dengan siswa dan juga proses pembelajaran yang baik, maka perubahan dalam hal pendidikan akan berubah yang tentu saja akan berefek ke sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Kemudian soal nomor 2 yaitu seberapa penting keterampilan sosial dalam proses pembelajaran dan apa fungsinya. Jadi keterampilan sosial dalam proses pembelajaran ini sangatlah penting, sama pentingnya seperti guru yang memiliki keterampilan pedagogi. Keterampilan sosial berfungsi bisa meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan dengan peserta didik, sehingga peserta didik juga tidak akan merasa tidak nyaman atau tertekan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan hubungan yang baik ini, siswa sendiri akan bisa bahagia dan nyaman mengikuti proses pembelajaran bersama guru mata pelajaran. Selain itu, keterampilan sosial juga sangat berguna bagi guru untuk bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan di dalam kelas karena guru sendiri sudah tahu cara mengontrol dan mencari solusi atas keadaan yang mungkin terjadi. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan bisa dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Dayu. Perkenalkan nama saya Dr. Aristiawati. Saya akan memaparkan hasil dari lembar kerja materi 1. Terkait pertanyaan yang pertama, nah fungsi pembelajaran IMCC ini adalah untuk membangun hubungan yang dekat antara guru dengan siswa dan saling menghargai. Yang kedua, IMCC ini penting bagi guru untuk dipahami lebih dalam karena dengan kompetensi IMCC, guru bisa mendukung perkembangan peserta didik dengan memberikan teladan terhadap keempat kompetensi di dalamnya dan juga mampu menciptakan suasana kelas yang inklusif, nyaman, dan hangat sehingga tercipta hubungan sosial yang erat di dalam kelas antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, keempat kompetensi IMCC diantaranya ada empati, yaitu sikap peduli terhadap orang lain, kemudian compassion, sikap memahami dan mengerti dengan tidak berlebihan, kemudian mindfulness, yaitu rasa bersyukur, dan critical inquiry, yaitu berpikir secara kritis mengenai pengalaman atau situasi yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu adalah hal-hal yang sudah saya ketahui sebelumnya mengenai 4 kompetensi IMCC. Di antaranya ada 2, yaitu empati dan juga compassion. Nah, kedua ini sudah sering saya lakukan di dalam kelas. Misalkan saya peduli dengan siswa saya dengan cara menyediakan media ajar yang menarik sehingga siswa bisa lebih motivasinya lebih tinggi lagi dalam belajar. Kemudian hal baru apa yang saya pelajari dari video-video yang sudah saya tonton itu adalah saya memahami mengenai mindfulness dan critical inquiry. Yang keenam, apa yang ingin saya pelajari lebih lanjut mengenai topik ini adalah saya ingin mempelajari bagaimana cara menggunakan kompetensi CASEL yang tepat berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan tujuan yang tepat. Karena saya memahami bahwa kompetensi IMC ini ada dan berhubungan sangat erat dengan CASEL. Nah, selanjutnya mengenai hasil lembar kerja materi kedua. Mengapa guru harus memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga dia bisa menjadi agen perubahan? Ada beberapa alasan yang saya pikir guru harus memiliki kemampuan sosial emosional yang baik. Yang pertama, karena dengan memiliki kemampuan itu, guru mampu membina hubungan yang positif dengan siswa, staf, dan orang tua atau warga sekolah lainnya. Selain itu, keterampilan ini juga mampu memberikan guru kemampuan komunikasi yang efektif dan memiliki rasa empati yang tinggi serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa. Guru juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Selain itu, guru juga mampu membangun ikatan kuat dengan siswa, mempromosikan budaya saling menghargai, dan meningkatkan partisipasi serta kolaborasi dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir, melalui kompetensi ini, guru mampu menghadapi konflik dengan bijaksana, mengelola stres, dan menjadi teladan baik bagi siswa dalam mengatasi tantangan itu. Selanjutnya, yang kedua, seberapa penting keterampilan sosial dalam proses pembelajaran? Menurut saya, keterampilan sosial sangat penting untuk diintegrasikan di dalam proses pembelajaran karena yang pertama dapat membantu siswa berinteraksi secara positif dengan teman kelas, guru, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, kompetensi sosial ini juga melatih siswa untuk bekerja sama, berbagi ide, memecahkan masalah, dan membangun hubungan yang sehat yang semuanya berkontribusi pada pembelajaran yang efektif dan lingkungan
belajar yang inklusif. Kemudian selain itu siswa juga belajar mengelola emosi mereka pada saat mereka melaksanakan hubungan sosial atau berinteraksi dengan orang lain, yang mana bisa meningkatkan rasa percaya diri juga dan melatih komunikasi mereka. Yang terakhir, kompetensi sosial ini mampu melatih kemampuan memecahkan masalah dengan cara berkolaborasi dengan orang lain seperti teman ataupun guru yang mampu meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis para siswa. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari teman-teman sekalian. Jika semua sudah presentasi, saya akhiri presentasi ini. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.